udara. Nah, teman-teman selamat datang. Suatu saat kita akan belajar untuk memulai siaran kita tepat waktu, tetapi dari kenyataan kita terlambat. Mereka tidak menjadi kurang menarik hanya untuk diluncurkan. Sebuah siaran langsung tampaknya sederhana bekerja dengan cukup baik, banyak orang, dan secara umum siaran langsung itu seperti mungkin salah satu genre yang paling sulit yang tidak ada kesalahan. Tapi tetap saja kita sedang siaran, dan saya tahu bahwa beberapa dari Anda duduk menunggu dimulainya siaran, mungkin ada yang sudah menunggu. Dia pergi, jadi saya meminta dukungan dari mereka yang ada di sini. Sekarang segera bersama kami dan jangan lupa untuk memberi like dan melakukan repost. Jangan lupa bahwa banyak hal sangat tergantung sekali pada aktivitas Anda dan mungkin di suatu tempat di obrolan dengan investor-investor lainnya, tinggalkan tautan kepada rekan yang dikenal agar mereka yang dapat kembali ke transmisi jika mungkin. Sepertinya mereka mungkin juga sudah sibuk dengan urusan mereka dan lain-lain. Ya, saya memeriksa semua, kita sedang siaran. Kami saja. Jadi hari ini adalah hari Kamis, dan pada hari Kamis kita akan berbagi berita dan membahas topik teknis, membahas tentang bagaimana proyek dirigible generasi baru berkembang. Nah, hari ini di studio kita ada seseorang yang seperti tidak ada yang lain, mempengaruhi bagaimana proyek ini berkembang. Boris Alexandrovich Ischenko ini juga ada di siaran langsung kami. Jadi kita akan menanyakan padanya beberapa pertanyaan. Boris, pertanyaan pertama topik itu adalah bagaimana, karena kami baru merilis video tentang NST kemarin, Dewan Ilmiah dan Teknis yang sangat penting dan berkesan diadakan minggu lalu. Kami juga telah membicarakannya lebih rinci pada hari Rabu minggu lalu, salah satu siaran. Tapi saya ingin bertanya kepada Anda secara umum, apa yang sebenarnya terjadi di sana dan mungkin hasil apa yang sebenarnya dicapai. Tentang NST, seperti yang telah sudah dibicarakan sebelumnya, bahwa dia melalui dengan penuh gejolak, telah terjadi diskusi, banyak pertanyaan dan masalah teknis. Akhirnya keputusan NST akhirnya diambil. Saya ingin mengumumkannya sekarang. Pertama adalah mengembangkan daftar yang akan didemonstrasikan teknologi dalam pembuatan dirigible berukuran kecil. Omong-omong, telah disetujui. Nama sementara untuk dirigible ini adalah Nova. Nova sudah disebutkan dengan jelas sekali sebagai nama sementara ini. Mengapa dua? Karena volumenya akan ada di sekitar 2000 meter kubik. Jadi itu memang benar-benar sangat diterima. Nama Nova dan teknologi ini harus ada, sangat penting dan harus diingat dengan baik sekali. Dikerjakan baik pada dirigible itu sendiri maupun pada market-marketnya. Dan di stand. Dan yang kedua adalah sangat perlu untuk mengembangkan persyaratan teknis untuk dirigible Nova 2, mengembangkan dasar mereka dan pada akhir bulan melaporkan ke NST untuk mendapatkan persetujuan dan melanjutkan. Langkah selanjutnya adalah pengembangan proyek sketsa, kemudian seperti biasa pengembangan RKRD adalah pekerjaan desain berlangsung. Dokumentasi ini sudah merupakan pemberian tugas kepada rekan-rekan pengembangan kerjasama yang akan ada pada tahap proyek sketsa. Sedang berlangsung, ya itu sudah berlangsung sekarang, tetapi secara definitif, dia harus dibentuk sesuai dengan RKD dan dengan sangat hati-hati. Pada tahap RKD, semua orang harus bekerja sama dengan baik agar dapat diproduksi dengan sangat baik dan efisien sekali dalam waktu 1 tahun, seperti kami memperkirakan perangkat Nova dalam hal apapun seolah-olah itu di sana akan dikeluarkan untuk beberapa hal di darat, tetapi juga untuk penerbangan. Uji coba ini adalah berdasarkan keputusan NST, jadi ya secara paralel kami seolah-olah telah menciptakan Nova dalam kerangka perusahaan. Pusat teknik yang harus melaksanakan tugas-tugas ini telah ditetapkan. Saat ini kepala pusat adalah Fedor, yang dikenal dengan nama lengkap Fedor. Dua wakil, yaitu saya dan Zubkevich Vadim Vasilyevich, yang bertugas dalam bidang dengan berbicara. Saya lebih fokus pada bagian organisasi. Zubkevich lebih berfokus pada teknis. Dalam tahap ini direncanakan bahwa ini dengan sangat hati-hati dan teliti, seperti pusat teknik insinyur yang terkenal di seluruh dunia. Ini adalah sebuah pertanda yang jelas. KB yang seharusnya muncul, tetapi saat ini kita masih sampai ke KB, kami belum siap, dan pada awalnya kami memutuskan untuk membuat pusat rekayasa. Namun demikian, di dalamnya,
sudah disetujui secara resmi dan akan ada 6 departemen yang berbeda dan terpisah secara mandiri. Ini adalah semacam prototipe KB. Ini departemen pertama, departemen jenis umum serta selubung. Ini adalah departemen proyek di mana dikembangkan. Dalam dunia yang terus berkembang, ide dan teknologi utama sangat penting dalam membentuk masa depan kita. Konsep-konsep ini mencakup inovasi teknologi. Di departemen ini berikut adalah perhitungan teoretis. Bagian jelas di sana aerodinamika, dinamika kekuatan. Beban dan perhitungan aerostatik yang sangat relevan dan penting harus dilaksanakan oleh departemen konstruksi yang harus dilaksanakan berikut ini. Bagian dari konstruksi agregat itu sendiri yaitu ini adalah pengembangan semua agregat selubung dan rangka perenian peralatan udara gas, elemen-elemen tenaga, serta komponen tambahan lainnya yang diperlukan, instalasi elemen gondola yang jika diperlukan. Sesuatu akan diserahkan kepada rekan-rekan, tetapi kita akan mengembangkan sesuatu sendiri. Departemen berikutnya adalah Departemen Peralatan Pesawat. Ini adalah pengembangan peralatan pilot navigasi, peralatan listrik seperti radio komunikasi dan umum. Jadi ini adalah semacam departemen. Departemen Peralatan Darat. Ini seluruh kompleks dukungan darat yang sangat penting, esensial, dan sangat diperlukan untuk dirigible dan bagian dokumentasi teknis sertifikasi, yaitu kita perlu menerbitkan panduan operasi penerbangan, panduan penggunaan, paspor, dan formulir, norma kontrol arsip, pertanyaan sertifikasi. Ini semua departemen. Inilah struktur yang ditentukan saat ini. Sekarang pelan-pelan dia menambah. Ya, sepertinya kami menerima orang untuk bekerja. Seseorang untuk pekerjaan tetap yang cocok, seseorang untuk bagian yang sesuai, seseorang akan sedang dalam proses outsourcing, seperti ini sedang berlangsung sekarang. Organisasi KB bersama dengan proses pengembangan persyaratan dan untuk perangkat ini bisa dibilang bahwa ini sudah dalam kisaran, tapi menjelang sekitar pukul 10 orang sudah ada di sini. Kami bekerja sama dengan ini. Ini bukan sepenuhnya seseorang. Mungkin, ya, sepertinya. Dan terus di negara bagian, seseorang bekerja sama. Jadi dia bekerja di suatu tempat. Kami bekerja dengan paruh waktu, yaitu ini sama sekali dengan sedikit tambahan waktu. Kita perlu melengkapi, karena kita berencana untuk mendirikan biro perancangan. Dan mengapa itu penting? Karena harus ada saja dan seterusnya. Spesialis dengan berbagai keahlian dan pengalaman serta pengetahuan khusus hampir di semua bidang. Karena untuk itu, untuk mendapatkan sertifikat tipe untuk perangkat harus ada divisi. Jadi biro perancang, seluruh perusahaan Nova harus mendapatkannya. Sertifikat pengembang teknik penerbangan, dan di sana semua harus ditutup arah, yaitu ini adalah sebuah desain di kami dengan selubung. Berarti perancang berdasarkan selubung. Konstruktor untuk peralatan, untuk penerbangan, navigasi, perhitungan, aerodinamika, dinamika, penguji beban, dan analisis. Secara umum, seluruh spektrum yang dapat memungkinkan menghitung, menciptakan, merancang, dan kemudian kita akan sampai pada tahap pembuatan, memproduksi, dan menguji. Ini adalah tahap berikutnya, yaitu inilah bagaimana perkembangan seperti ini terlihat bagi kami. Nah, kami juga kira-kira secara preliminar ada sejumlah orang, tetapi pada tahap ini jumlahnya sedikit. Ini 2, 3, maksimal sekitar 4 orang di setiap departemen. Di suatu tempat departemen umum selubung, sekarang sudah ada 4 orang di sini. Ya, karena ini adalah pengembangan konsep arah. Kami tengah bekerja dengan bahan selubung yang dalam kondisi kita tidaklah begitu mudah untuk menemukannya. Tapi kita lihat siapa pembuatnya, di mana, bagaimana, dan apa yang bisa dipilih. Ini katakanlah ya seperti ini. Pos berdasarkan struktur mengenai masalah organisasi ditambah perlengkapan kerja. Tempat berlangsung maksudnya ya. Anda menunjukkan yang bekerja seperti yang diharapkan. Tempat maksudnya proses ini juga berjalan secara paralel. Ngomong-ngomong, laboratorium juga sedang dilengkapi. Saya pikir segera kita akan menunjukkan beberapa cuplikan dari sana juga. Sudah banyak tempat kerja yang muncul umum kehidupan, pelan-pelan mulai ada di kantor Cyberlift, ya ampun atau puncaknya. Apakah ini sebuah alat, katakanlah sedikit lebih banyak informasi rinci tentang Dewan Ilmiah dan Teknis itu? Ada tujuan utamanya ya, untuk dengan lebih lanjut mengesahkan
sebagai vektor perkembangan yang benar, ya perlahan-lahan secara bertahap, ya saat ini kita masih berada pada posisi yang sebelumnya dan 2 poin yang sangat penting telah disetujui dengan baik. Lebih lanjut, ya ini adalah untuk menyusun daftar dan mengembangkan persyaratan teknis yang sangat penting sekarang ini. Daftar tersebut sudah kami kembangkan secara umum dan saya bisa mengatakan dengan lebih rinci dan lebih detail apa yang sebenarnya kita inginkan dari perangkat Nova ini yang saja dirigible. Nah, pertama-tama, ini adalah alat kecil. Ya, kapasitas antara 2 hingga 2,5 ribu meter kubik. Kira-kira dalam rentang ini kemungkinan besar lebih dekat kedua. Apa penyebabnya? Kami ingin agar alat ini yang sangat baik dan efisien dirigible tidak melebihi ketinggian sekitar 12 meter. Ini memungkinkan dia untuk cukup standar saja sekali. Hanggar penerbangan utama melewati gerbang, artinya melakukan perakitan untuk pengisian gas. Dan hampir di mana saja ada bandara yang memiliki layanan yang tersedia untuk pesawat semacam itu. Secara umum ini adalah ukuran standar, melakukan uji coba, melakukan penerbangan, dan bahkan kemudian menerapkannya. Jadi ini adalah salah satu dari persyaratan dasar utama kami saja, agar tidak menciptakan, tidak membangun di suatu tempat hangar baru pada tahap ini. Berdasarkan hal ini, apa saja persyaratan untuk alat ini? Ini adalah volume seperti ini. Kami berharap bahwa ia akan memiliki kapasitas angkut hingga 500 kilo dan jarak terbangnya tidak kurang dari 500 km. Ini adalah alat ukuran 500 kali 500. Tapi ini adalah kapasitas angkut. Saya di sini, saya bilang ini untuk pesawat tanpa awak saja, seperti. Jadi apa yang kita rencanakan untuk ini, aparat dan apa yang ingin kita kerjakan. Pertama-tama alat ini sebaiknya haruslah, beberapa arah atau 3 hasil modifikasi keluar. Yang pertama adalah sebuah perangkat yang dapat diterbangkan dengan sangat mudah dan efisien, yang selanjutnya dapat digunakan, dapat menjadi alat wisata dan tur dengan jumlah kursi. 6, yaitu 1 pilot, 5 penumpang. Ini yang ingin kami rencanakan. Kami berharap bahwa perangkat seperti itu yang diharapkannya harus melakukan sertifikasi, mendapatkan sertifikat. Seperti misalnya, jika kita ingin terbang dengan penumpang di dalamnya, contohnya, ya ini bisa jadi dan kelas VIP berarti akan ada lebih sedikit orang saja ya, atau katakanlah yang seperti biasa untuk turis. Durasi penerbangan dengannya kecil tetapi cukup memadai. Kami merencanakan sekitar 2 jam. Jadi ini adalah semacam varian komersial penggunaan perangkat yang sedang dalam tahap pengembangan dan yang saat ini sedang dipertimbangkan. Kami berharap bahwa ia akan sukses secara komersial dengan sangat baik sekali tergantung pada harga tertentu dan juga di mana kami memproduksinya. Selanjutnya sekarang ini adalah perangkat demonstrator kita dan kami ingin pada akhirnya agar dia membuatnya dengan baik dan benar. Dia melalui versi yang dikendalikan dan tanpa awak dan menguji tidak ada skema tanpa awak untuk penerbangan dirigible, yaitu dalam proses pengembangan. Ini adalah lepas landas, penerbangan dan pendaratan dirigible tanpa awak. Tetapi ini sebenarnya bukan tahun pertama karena bahwa menciptakan dirigible tanpa awak lebih sulit daripada yang diawaki. Bahwa pilot mengambil banyak fungsi secara otomatis dengan cara yang sangat efisien, akurat, sangat aman, dan sangat andal. Sistem pengendalian perlu dilatih dan pelatihan dimulai dengan pilot. Kita akan menempatkannya nanti, selanjutnya akan tanpa. Selain itu, pada perangkat yang sama ini kami ingin dalam varian tanpa awak dapat menguji pemuatan barang, pendaratan yang dimekanisasikan. Otomatisasi mungkin berhasil, kecil kemungkinan untuk pada perangkat kecil. Namun demikian setidaknya kita akan melihat bagaimana ini mungkin. Selain itu kami sangat ingin sekali di alat ini dan kita akan melakukannya, kita akan menyebutnya. Jadi berlabuh dengan jumlah minimum saja dan seterusnya. Staf darat atau bahkan tanpa staf ini sama sekali. Atau mungkin dengan, yaitu ini seperti dalam varian yang dikemudikan dan juga versi tanpa awak untuk mengerjakan ini. Saya membaca dengan hati-hati yang teknologi yang ingin kami demonstrasikan adalah poin pertama dari realisasi NST. Hingga permintaan berikut ini, kami ingin di atasnya melihat pengendalian pada kecepatan rendah dengan sangat hati-hati karena dan penuh perhatian. Katakanlah kami merencanakan untuk memasang pada perangkat ini, Flos kira-kira dengan analogi ini.
dengan perangkat penggerak Zeppelin yang sangat canggih dan modern, hanya dalam bidang horizontal, bukan vertikal. Dan dengan demikian, lihatlah inilah penyandaran otonom, termasuk pengendalian pada kecepatan sangat rendah karena dirigible memiliki kemudi aerodinamis yang terletak pada stabilisator mereka saat pada kecepatan rendah kurang efektif. Dan di sini perlu mengelola terutama yang sangat penting dan krusial sebenarnya beberapa hal perangkat lain, dan jika kita ingin seperti tanpa tim, agar dia tidak berlari mengejarnya, dia berhasil pada kecepatan rendah, harus mendekat tapi tidak bisa mendarat. Dengan kecepatan tinggi, jika tidak, secara umum ini tidak. Pesawat akan kehilangan semua keunggulannya, ia harus mendarat di titik yang ditentukan. Ini adalah masalah serius. Kami ingin menyelesaikannya. Aparat ini baik dalam versi yang dipilotkan maupun yang tanpa pilot, dan sangat baik sekali. Hal yang sama berlaku untuk teknologi pergerakan dirigible di area tersebut, yaitu agar tidak ada terlalu banyak orang yang mengangkutnya, sehingga tidak ada, termasuk teknologi tanpa sling untuk penyimpanan di darat, dan teknologi lainnya, termasuk yang ditetapkan oleh norma 35 meter di sejenak, yaitu ini adalah angin badai. Orang-orang yang dibawa oleh alat tersebut harus tetap terjaga dengan sangat baik, tanpa hangar, dan yang ketiga, yaitu sudah seperti itu. Seperti yang kita ketahui, tanpa hangar, dan yang ketiga, yaitu sudah seperti itu. Kami menetapkan tugas ini sebagai bagian dari agregat tertentu. Sistem udara gas kami akan menerapkan juga dengan metode teknologi adaptif 3D cetak. Kami sudah mulai meluncurkannya juga. Inilah teknologi-teknologi yang ingin kami kembangkan berikut di... Pada perangkat ini dia telah melewati NST, dia apa sebenarnya langkah-langkah selanjutnya agar penonton memahami apa yang sedang berlangsung, jalan apa yang dilalui hingga dirigible pada saat ini. 1 minat kami buat selanjutnya apa akan terjadi. Apa saja minat yang akan terbentuk dan dokumen apa yang akan disusun. Tugas-tugas secara umum sudah disebutkan, tetapi ini secara berurutan sekali lagi langkah demi langkah Pavel, tetapi di sini situasinya adalah NST tidak selalu wajib. Sebenarnya dalam kenyataannya katakanlah Rusia NST melakukan perlindungan berdasarkan hasil dari seluruh pekerjaan ini. Biasanya di NST ada beberapa usulan teknis atau mungkin beberapa diskon, seringkali proyek, ya semacam itu, kami atau pekerjaan penelitian ilmiah, dan juga mungkin tahapan ini seolah-olah tidak memiliki tahapan bagi kami. Apakah perangkat ini tidak memiliki tahap ghost seperti itu? Tapi karena kita telah berkumpul semua orang-orang secara umumnya para ahli serius serta berpengalaman dan berpengetahuan luas di bidang dirigible setiap orang. Meskipun sebelumnya bekerja di satu tempat, tim setiap orang memiliki pandangannya sendiri. Pada awalnya kami berkumpul mendengarkan semuanya. Ini adalah visi setiap orang, kan? Kemudian kami memutuskan bahwa ini yang akan kami tinggalkan. Teknologi yang akan kita putuskan, beberapa akan kita tinggalkan pada kita tidak mempertimbangkan masa depan sekarang, jadi tidak bisa semua langsung menggabungkan tempas dan perangkat pada artinya, dengan cara yang lebih baik dan lebih efisien. Tahap berikutnya bagi kami adalah kami akan menghasilkan persyaratan teknis mereka seolah-olah kami tetapkan dengan lebih rinci dan jelas. Untuk ini, kami juga ingin mengadakan NST lagi. Mengapa? NST dapat bisa dibilang adalah pertemuan teknis orang-orang saja yang tetap memungkinkan tim pengembang untuk beradaptasi dan pembuat yang kami undang. Kami juga mengundang ke NST saja, tidak hanya karyawan Nova, tetapi juga spesialis tertentu yang merencanakan atau yang sudah bekerja sama dengan kami dan tetapi tidak dianggap sebagai karyawan saja dan tetap. Inilah siapa secara spesifik. Bisakah Anda menceritakan dalam kasus ini? Mungkin ada orang vendor berkata jika tidak perlu tentang itu. Jadi tidak perlu. Tetapi mungkin tentang seseorang yang sudah bisa diceritakan, tidak perlu, saya jujur saja. Bahkan berbicara, sebenarnya tidak semua orang tahu. Jadi ini masih penting untuk bertukar pemahaman ya. Di sana ada kita spesialis pada sistem penggerak sangat serius dan sangat mendalam, seperti yang saya pahami ini dengan sangat mendalam pertanyaan percakapan. Tapi sementara mereka baru saja terhubung, yaitu ini orang-orang masih ada dan tidak semuanya memahami penerbangan udara. Nah, seorang spesialis dari penerbangan datang, dia mengerjakan autogiro atau helikopter, dia tidak mengerti apa itu. Dia melihat mengerti kita semua.
Sekitar jika teknis dan lain-lain, spesialis, memahami sesuatu, tapi bukan detail. Dan di sini saat hadir di NST, seseorang ya seperti itu. Sebenarnya mungkin sekali, jadi dia sendiri akan memiliki lebih banyak pengetahuan daripada lingkaran sempitnya. Karena tentu saja kita bisa membahas di dalam lingkaran kecil, mengambil keputusan semua, bagikan tugas dan biarkan semua orang melakukannya. Tapi kami sedikit mengambil jalan seperti ini. Dan lebih, ya bisa dibilang demokratis gitu. Mungkin pada tahap ini tidak selalu saja mungkin, terkadang baiklah. Tetapi pada tahap ini, ya itu baik. Kemudian kita mengambil keputusan dan sudah harus ada penyebaran perhitungan. Untuk tidak dikecualikan, kita harus bergerak sesuai keputusan telah diambil. Jadi setelah kita menyetujui sebenarnya, kami mengapa sampai pada pendapat bahwa perlu disetujui persyaratan teknis agar jelas apa yang kita inginkan yang lebih spesifik dan tidak ada kebingungan, ketidakpastian, semuanya ditetapkan dengan jelas. Langkah berikutnya adalah pengembangan sketsa yang sangat penting dan mendetail serta sangat rinci itu sendiri. Project, maksudnya ini adalah dokumentasi sketsa. Dikembangkan di sini yang telah dengan sangat baik dan sudah menjadi lebih dari sekadar sebuah konsep inovasi. Sudah ada sistem node dan agregat terpisah di sana, tetapi tanpa perancangan kerja dalam versi sketsa. Dan sedang dilatih dengan baik sedikit apa yang kita lakukan sendiri dan apa yang kita serahkan kerjasama. Kapan tepatnya pengembangan proyek ini akan dimulai setelah tahap perancangan sketsa selesai dan semua persiapan yang diperlukan telah dilakukan dengan baik, kita akan menerimanya dengan baik dan setelah itu akan dimulai lebih lanjut. Secara rinci ini adalah rilis struktur kerja untuk dokumentasi yang mana sudah bisa diproduksi dan hal yang sama harus dilakukan oleh kita untuk memastikan bahwa salju juga akan diproduksi dan kemudian ini adalah proses pembuatan pengujian, dan secara paralel dalam kerangka tahap-tahap ini kita akan secara umum mengembangkan konsep-konsep kita yang terpisah pada market-market model pada pemodelan komputer dengan lebih detail. Secara khusus sekarang kita sudah mulai mengembangkan simulator dengan sangat baik dan teliti. Secara harfiah, mulai hari ini mereka mulai mengembangkan ini agar mengembangkan pertanyaan dinamis tentang lepas landas dan mendarat pada khususnya yang sangat penting untuk komputer dan perangkat kami yang sangat berguna dan sedang digunakan saat ini. Ini akan dibuat dan kemudian akan diperjelas aerodinamika, memperjelas karakteristik inersia massal dari karakteristik sistem tenaga. Semua ini akan diisi dengan menggunakan oleh simulator ini semakin dekat. Jadi maksudnya ini seperti mainan kan. Di sana akan ada pedal, kemudi, dan semuanya, serta layar, dan juga beberapa fitur lainnya. Artinya, seseorang duduk saja dan dapat mengendalikan dengan tenang. Kemudian hal itu dapat melatih situasi penolakan, jadi penolakan di sana misalnya, atau barangkali mungkin sesuatu di sana. Pada kemudi setir mengalami kerusakan. Apa yang menyebabkan ini? Nah, ini adalah berlatih pada awalnya pada dirigible karena membawa kepada konsekuensi buruk dapat dihindari dengan mematikan sesuatu di awal. Nah, di meja pemodelan ceritakan secara mendetail tentang peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh kontraktor dalam proyek ini, dan juga Anda berbicara kontraktor. Bagaimana pendapat Anda di mana kita akan melakukan ini sendiri dengan tangan kita sendiri, dengan tenaga ahli mereka di peralatan mereka, dan apa yang lebih baik menyerahkan pada kontrak jika saya kesulitan memahami bagian-bagian. Sulit sekali untuk benar-benar mengatakan dengan sangat berhati-hati dan teliti ketergantungan pada tahap ini, tetapi pembuatan dalam proses beberapa bagian tertentu, yang misalnya tidak semuanya. Kita mungkin semua sebenarnya tidak mampu melakukan pekerjaan bubut dan fresh ini. Saya sebenarnya belum mengerti secara lebih mendalam tentang badan gondola. Apakah kita akan melakukannya sendiri atau bisa menyerahkannya kepada orang lain di kontrak, mungkin kelompok navigasi penerbangan yang sedang berlangsung, dan dengan perhatian khusus pada aspek keselamatan untuk kami lebih baik mengembangkan sistem tenaga, saya mengerti bahwa sepertinya kita ingin melakukannya dengan usaha kita sendiri. Maksudnya di sini ada spesialis dan kita akan mengurusnya sendiri saja, jadi bagaimana masih cangkang-cangkang, masih belum jelas, mungkin kita akan dan mungkin kami akan mengurus perancangan, sedangkan pembuatan akan kami lakukan sendiri. Tapi tergantung pada bagaimana di sini karena apa bahan itu sebenarnya, dan pada akhirnya kita akan memilih ya, kemungkinan besar ini.
pengelasan dengan arus frekuensi tinggi, akan tetapi kedua peralatan berarti pembeli kepada siapa kita akan menghubungi, yang kemungkinan besar adalah logam besi dengan tambahan informasi, bagian-bagian yang banyak mungkin akan kita serahkan, tetapi tidak semuanya sisi dan semua yang lainnya adalah perakitan umum, saya rasa. Sepertinya itu, tentu saja kita harus memiliki perakitan, penargetan, dan pengujian seperti yang diharapkan. Mungkin kita juga akan melibatkan para spesialis dan manik-manik yang secara alami terbuat dari kayu pinus, yaitu pengembangan yang terpisah dan alami. Bagian-bagian yang terdiri mungkin juga akan kita serahkan pada listrik. Mengembangkan tetapi sistem penyediaan listrik untuk perangkat, yaitu sementara kami sepertinya bukan spesialis di sini, jadi secara umum kami berencana untuk merekrut, tetapi pada umumnya semuanya tergantung pada itu. Siapa lagi yang akan kita undang dan bagaimana kita akan melihatnya dengan baik. Setiap arah inilah semua departemen yang saya maksud, dengan sangat jelas dan rinci. 1 atau 2 orang harus ada, ya mungkin saja bahkan jika kami menyerahkan misalnya untuk pengembangan atau pembuatan lebih lanjut ke pihak lain, kontraktor dengan pelaksana itu, dan kita harus memiliki 1 orang lebih baik daripada 2 orang yang tidak mengerti tentang ini, mengontrol, memeriksa dengan sangat berhati-hati dan cermat, karena pada akhirnya kita memang ingin mendapatkan sistem yang sangat berkualitas, baik dan tepat waktu satu atau lain, dan sayangnya pengalaman ini tanpa kontrol sekali lagi dan seterusnya, menunjukkan hanya memberikan uang untuk membayar dan tidak akan berhasil, tetapi Jadi lihatlah, kami telah membuat sebuah dokumentasi, ya, kemudian saya memahami saya harus mandiri untuk sesuatu. Dengan tenaga kontraktor kami membuat bagaimana tampilannya begini, kami mendapatkan satu perangkat awal pendapatan sekali kami angkut. Dia fisik ada di sana, dari hanggar dia di... Apakah kita mengirimkan sertifikasi atau mencoba untuk menerbangkannya? Nah, di sini ada pertanyaan, saya pikir sebenarnya mungkin tentang perangkat ini yang penting dan relevan. Akan ada sesuatu yang berjalan paralel tetapi tidak diperiksa. Artinya, ada makna. Dengan demikian, hanya perangkat yang ingin kita sertifikasi yang akan dikenakan sertifikasi agar kami dapat mengangkut orang-orang, para wisatawan. Ini adalah sertifikasi yang wajib. Jika sertifikasi tidak lulus, maka dengan demikian, mungkin perangkatnya yang mungkin sangat eksperimental dan canggih tidak diperlukan sertifikasi, tetapi dia untuk eksperimen sangat cocok, tetapi tidak dapat melakukan pekerjaan penerbangan. Tetapi karena kita mengatakan bahwa ini alat kami tidak klasik, dalam hal bahwa modern. Ini hanya kami membuat dirigible untuk penerbangan. Kita bilang bahwa ini adalah dirigible demonstrator yang sangat penting dan berfungsi. Jadi kita bisa mendemonstrasikan di lapangan uji itu sendiri. Tanpa proses sertifikasi yang diperlukan untuk validasi dan verifikasi, artinya kita bisa bergerak. Dan jika kita melihat bahwa kita memiliki pilihan yang baik, mungkin kita akan membuat versi kedua, salinan dari perangkat tersebut, dan kita akan membawanya ke sertifikasi. Karena di sana ada jenis-jenis pengujian sendiri, ini seolah-olah perlu dibuktikan keamanan penerbangannya dengan orang-orang. Jadi kami tentu saja dan juga serta setiap perangkat ini memulainya. Kita akan meletakkan semua norma yang sesuai, yang diperlukan dan penting. Dalam pengembangan untuk sertifikasi, ada norma-norma saya pernah berbicara. Ini adalah dirigible yang sangat dengan tingkat kategori sertifikat normal. Kendaraan ini dapat menampung hingga 9 orang penumpang, termasuk opsi untuk beroperasi tanpa awak. Kami dalam kategori ini mengikuti norma yang ada. Kami tentu saja bisa dan mereka diterima di Federasi Rusia. Kita bisa bergerak ke arah ini saja. Kita dalam hal apapun, mereka harus puas dan selanjutnya kita akan lihat. Jadi tugasnya adalah meluncurkan demonstrator pertama-tama ini. Tujuan utamanya adalah untuk menguji teknologi hingga pengujian teknologi atau solusi tertentu ditambah dengan beberapa komersialisasi. Tapi tidak hanya itu, dia memiliki satu tujuan sangat penting lainnya. Ini katakanlah organisasi.
yaitu kita harus menciptakan di atasnya. Tim mampu menciptakan pekerjaan berikutnya dalam operasi tersebut. Kita harus pada umumnya beradaptasi dan menemukan tempat orang-orang dan seterusnya, itu tidak akan sebanyak itu. Berapa banyak perlu pesawat tanpa awak berikutnya, tetapi setidaknya kerangka dasar harus ada. Ini juga sangatlah penting agar orang-orang yang datang, mereka memahami satu hal. Ketika seseorang merancang di atas kertas, dan hal yang sama sekali berbeda ketika dia melihatnya. Alat di udara, dan dia akan memahami sesuatu yang ada di sana karena di atas kertas bisa dihitung. Misalnya, seperti saya misalnya, kami mengalami pengalaman seperti itu, di mana semuanya kami kumpulkan sendiri. Ini adalah contoh sederhana. Ada beberapa perangkat, umumnya misalnya baut M3. Dia memenuhi semua kekuatan, tetapi di suatu tempat ada yang sangat sulit untuk memasang kunci, sehingga kamu hanya bisa merobeknya, mematahkannya, memotongnya, dan kemudian mengeluarkannya dari sana. Ini adalah urusan yang serius di sana, terutama jika itu dekat dengan cangkang, agar tidak merusaknya, dan kemudian setelah itu kamu menerima keputusan bahwa M3 yang tidak dipasang di suatu tempat dalam beberapa, karena mungkin bisa saja terjadi dia melewati semuanya. Ringan semua baik, tapi bekerja dengannya tidak nyaman. Ada sedikit bahaya untuk memotongnya. Nah, atau beberapa hal lainnya memang sebenarnya di mana pemasangan yang sulit dan ada hal lain, artinya orang-orang harus merasakan menjalani siklus. Setelah itu mereka akan dilatih dan belajar untuk melakukan sesuatu, termasuk para perancang. Ini juga penting, ini juga pertanyaan yang menarik. Kami selalu berbicara tentang rencana penggunaan pesawat tanpa awak. Saya tahu Anda tahu jawabannya atau tidak. Tetapi jika pemahaman siapa melakukan sistem pesawat tanpa awak ini, apakah ini menjadi beberapa perusahaan Rusia yang menjadi kontraktor spesialis mereka yang sangat berpengalaman, terampil, dan berkualitas tinggi yang akan melakukan perangkat lunak ini? Anda berbicara tentang sistem pengendalian, yaitu yang pesawat tanpa awak. Bahwa yang tanpa awak ini bukan hanya ini, dan di satu sisi dalam otak, di sisi lain dalam otak pelaksana beberapa organ, Jadi secara umum, menurut saya otak cukup dalam keadaan ini. Saya misalnya dapat menyebutkan satu perusahaan dengan tepat yang dalam keadaan untuk menyelesaikan volume pekerjaan seperti itu pada umumnya dengan sedikit usaha dan ketelitian. Hal lain adalah bahwa peralatan di sini tentu saja mungkin, dan juga ini adalah sesuatu yang bisa dipertimbangkan, namun ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Mungkin akan lebih baik menggunakan produk impor, tetapi kita akan lihat. Anda mengatakan bahwa saat ini kita memiliki pusat rekayasa ini adalah prototipe KB. Nanti dia akan mengambil KB ini. Anda bisa mengatakan apa yang sekarang menjadi pusat rekayasa, mewakili, dan itu jika ada di dalamnya mewakili ketika ini menjadi bagian yang lengkap, mungkin bisa menjadi departemen. Tugas-tugas ada di depannya, tetapi sekarang saya sudah mencantumkannya dengan sangat baik. Di sana ada ini pada dasarnya merupakan prototipe, selanjutnya mereka bisa terpisah berbagi dan di mana lebih terpisah tetapi seperti itu. Dan juga pada dasarnya, umumnya, pada kenyataannya, sebenarnya struktur akan tetap sama, artinya harus ada departemen yang project. Nah, ini adalah departemen tampilan umum dan selubung, sekarang kita menyebutnya di penerbangan. Biasanya di sana ada departemen project, departemen umum, kami telah menambahkan lapisan. Ini adalah spesifikasi alat ini. Mereka adalah yang mengembangkan konsep perangkat Nova dengan cara yang selanjutnya, misalnya sekarang ini Nova 2 kita. Dan selanjutnya kami menyebutnya Departemen Perhitungan Teoretis, atau tentu saja seiring waktu itu dan ia harus terurai menjadi mungkin 5 departemen, mungkin 4 departemen. Artinya harus ada aerodinamika, dinamika, pengangkut beban, pembaca yang bekerja dengan sistem udara gas. Yaitu ini adalah perhitungan aerostatik, termofisika, perhitungan mereka cukup banyak, berbagai perhitungan yang sangat berbeda, dan ketika ada banyak konstruksi, teks tidak jelas. Mohon teks lebih jelas.
sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan para perancang di sini. Perhitungan yang sama ini juga harus dilakukan. Dan seolah-olah kata ini sekarang digunakan untuk divalidasi agar jika kita akan mendapatkan sertifikat tipe, di sana juga perlu secara umum sertifikat tipe terlebih dahulu mendapatkan bukan pesawat tanpa awak atau balon udara, tetapi sertifikat tipe yang diberikan. Pada dokumentasi dan konstruksi dan dokumentasi desain harus dikonfirmasi dari satu sisi dan seterusnya, yaitu dengan contoh yang berpengalaman, yaitu balon udara yang terbang. Ia dibuat berdasarkan dokumentasi ini dan inilah dia memenuhi persyaratan yang diperlukan. Jadi dokumentasi itu sendiri benar. Ada, dia mengonfirmasi ini dengan eksperimen dan juga penerbangan. Dan selain itu semua ini juga harus dikonfirmasi. Tidak semua bisa diperiksa. Dalam penerbangan jelas bahwa ada beberapa barang-barang harus diperiksa di tempat uji. Nah, misalnya ada beberapa rentang atau suhu rentang sesuatu yang lain. Kami tidak akan ke dirigible memasukkan ke dalam barokammer atau ke dalam termokammer. Nah, itu tidak ada gunanya sedikit. Dan yang terpisah, yang paling rentan terhadap ini, bagian dan komponen akan ditempatkan di sana dan diuji. Oleh karena itu akan ada juga perhitungan teoretis. Alasan untuk ini harus ada. Selain itu, Departemen Desain Agregat dia juga harus diperluas, yaitu bagian perancangan, tergantung pada apa yang akan kita lakukan. Kemungkinan besar kita tidak semua dapat mengembangkan sendiri. Kita akan mengembangkan hal akan kita serahkan. Koeksekutif, termasuk yang tidak hanya pembuatan tetapi juga pengembangan. Dan kemudian bagian ini akan sedikit berpindah kepada mereka. Selain itu, ya agregat, ya ini dari seri yang sama. Apalagi di sana, peralatan di pesawat ya sama saja. Tidak semua hal perlu kita kembangkan. Kita bisa mengambil dari seseorang, tetapi prototipe yang siap, peralatan komunikasi radio akan ada. Siap, kami tidak. Kita akan mengembangkan stasiun radio sendiri, dan peralatan navigasi penerbangan itu dalam hal apapun. Kasus harus disesuaikan dengan pesawat tanpa awak tertentu. Di bawah dirigible kami dengan karakteristik kami. Jadi ini adalah seseorang atau kita sendiri mungkin kita akan menyerahkan kepada para pencampur. Nah, Departemen Peralatan Darat juga ada di sini. Sebagian besar ya beberapa, mungkin kita akan menyimpan barang-barang khusus itu sendiri atau memberikannya. Mungkin di sini kita akan menyerahkan hampir semua, satu-satunya yang dibutuhkan adalah para ahli untuk itu. Agar mereka mengeluarkan tugas teknis kepada mitra pelaksana, karena di sini akan banyak sebagian besar dibeli, sedangkan sisanya akan memerlukan pengembangan. Nah, dokumentasi teknis, sertifikasi, semua itu ada pada kami. Ini adalah dokumentasi kami, panduan, dan juga berbagai paspor. Ini jelas milik kami. Mereka yang harus memastikan sertifikasi, tidak ada yang melakukannya untuk kita. Itu tidak akan dilakukan. Mungkin akan muncul beberapa departemen lagi. Pada dasarnya, begini strukturnya kira-kira seperti ini. Kebetulan saya akan memeriksanya. Orang-orang sudah aktif mengajukan pertanyaan mengenai sertifikat. Apalagi yang perlu ditanyakan di sini jika ada pengujian keamanan yang diperlukan, apakah ada standar atau mungkin peraturan pemerintah yang harus dipenuhi untuk ini? Jadi saya tidak begitu memahami uji coba keamanan sama sekali. Sertifikasi, jika kita berbicara tentang sertifikat tipe, itu saja. Ditujukan untuk memastikan keamanan ini akan saya masukkan dan sesuai dengan itu ada standar yang diterima dapat ditemukan di situs web atau informasi lebih lanjut dan detail, khususnya di Rosaviatsia. Untuk masuk dan melihat ini dengan lebih detail dan mendalam. Dan di sana terdapat dokumen ini yang telah disetujui pada waktunya secara umum oleh Registri Penerbangan MAK yang terdaftar secara resmi pada tahun 96, yaitu pada tahun 96 menurut analogi dengan norma-norma Amerika dan juga kriteria desain Amerika. FAE yang juga telah diterima. Artinya ini bukan aturan penerbangan, tapi mirip itu. Artinya, di sana ada persyaratan sebanyak 1.000
terkait dengan semuanya, dengan semua yang utama dan yang tidak utama. Secara umum kepada semua, umumnya, konstruksi, bagaimana menulis panduan, bagaimana saya tidak tahu apa yang ada di sana, atau ke semua agregat, pengisian udara, katup pengaman, instalasi tenaga, ke akumulator, maka ada untuk segala sesuatu yang dapat dipasang yang hanya memang semuanya ada di sana. Persyaratan untuk semua sudah kami penonton. Saya bertanya pada Boris Alexandrovich, ingat bahwa Anda juga bisa melakukan ini. Ya, di sini Anda bisa bertanya. Anda sekarang dapat dengan percaya diri mengajukan pertanyaan Anda di YouTube dan Vkontakte. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ditulis, jadi jangan lupa tentang itu. Ini juga termasuk suka dan repost saja. Pada dasarnya di sini semuanya seperti biasa, secara umum, secara keseluruhan, bagaimana Anda merasa puas melalui NTS yang telah berlalu, kita telah mencapai tugas-tugas yang bisa kita katakan kepada Anda. Secara internal mungkin ada ketertarikan yang mungkin sekali pertama ini hanya perkiraan. Jelas bahwa pada umumnya mungkin ada keinginan seperti itu. Umumnya sudah lebih maju, tetapi di sisi lain jika tidak melanjutkan sangat-sangat terburu-buru, tidak berlari, karena apapun pada tahap ini sedikit keputusan yang salah dapat dengan sangat mudah mengakibatkan kita secara umum harus diperbaiki. Dan ini sudah lebih lanjut dikerjakan, saya sudah lebih lanjut. Saya tidak berbicara perangkat keras soal tenggat waktu dan uang, sementara ini lebih baik, katakanlah, lebih baik, yang lebih baik, mempersiapkan diri untuk mendaki gunung. Oh, baiklah. Dan bukan berlari terburu-buru dan kemudian berpikir tentang kaki, membeku atau sesuatu yang lain, dan kembali lagi atau mungkin diamputasi. Dia harus berpakaian, yaitu selama kita berada di sini, katakanlah, jadi kami sudah sedikit memulai, tetapi masih belum sepenuhnya untuk mencapai tujuan kami dengan lebih baik, dari awal yang rendah tetapi tidak mencapai kecepatan penuh, yaitu kami saat ini seolah-olah sedang mengumpulkan kekuatan, dan itu ketika kita mungkin saja pada akhir bulan kita sudah mulai dengan cukup aktif ya, sekarang seperti ini saja. Saat ini ya, Langkah pertama adalah yang paling penting. Sepertinya kita telah berhasil melakukannya. Kami melakukannya dan umumnya, secara umum Anda bisa mengamati hal ini. Ini salah satu pertanyaan tentang bentuk dirigible, seperti apa bentuknya nanti. terlihat standar. Ya, tidak ada yang lebih standar. Katakanlah begitu kita. Kami berencana untuk dengan sangat berhati-hati membuat perangkat yang sesuai dengan norma-norma ini. Saya mengatakan bahwa perangkat ini harus mendekati keseimbangan statis. Perangkat ini akan selalu sangat berat, sedikit lebih berat dan lebih besar. Ini sangat penting sekali untuk yang sekecil ini. Alat dan varian pesawat tanpa awak, jika tidak, kita mungkin tidak bisa menggunakan. Tidak menanam, akan diperlukan orang untuk memasak, yaitu dia harus beralih ke jalur hidup selalu, setiap tahap penerbangan saat mendarat. Termasuk juga penampilan secara umum, kita sebut saja demikian, seperti penampilan klasik berbentuk cerutu, mungkin memiliki sedikit sayap yang cerdik, tetapi kita juga akan membahas dan pertanyaan tentang teknologi baru akan diterapkan, atau di sana perangkat pertama akan, katakanlah secara klasik, tidak akan ada yang benar-benar baru atau benar-benar eksperimental di sana. akan tetapi pada prinsipnya saya sudah banyak bercerita tentang apa artinya. Teknologi baru, apakah itu akan menjadi piring atau tidak, apa itu tidak akan ada bentuk yang klasik, juga tidak akan ada, karena semuanya ini tidak ada artinya untuk dilakukan pada yang kecil, apalagi saja badan yang keras juga tidak akan ada, karena itu tidak akan terbang ke segala arah. Juga ditentukan oleh ukuran yang kecil atau bahkan lebih kecil. Oleh karena itu, kami ingin agar dia tidak hanya beberapa teknologi yang diuji, tetapi agar ini adalah proyek yang berpotensi sangat besar dan sangat menguntungkan, sukses secara komersial. Dan jika kita menanamkannya seperti ini, bahwa dia hanya akan mengangkat sedikit 50 kg, kepuasan pilot dan semua ini sungguh benar-benar terasa seperti tidak ada artinya sekali.
tidak menarik begitu saja mengenai pertanyaan bantuan yang sangat penting dan relevan, terutama dalam konteks yang lebih luas dan mendalam dalam sertifikasi penerimaan izin. Bisa jadi ini secara berurutan, tetapi kontrol selalu ada. Di perusahaan utama yang sangat besar dan terkenal, tentu saja ini tidak akan berhasil dengan baik dan sukses. Bantuan diperlukan, tetapi Anda mengerti bahwa sertifikasi akan dilakukan oleh badan yang berwenang, bekerja dengan pengembang mereka, ya. Mungkin mereka akan tertarik, seperti mungkin saja mereka akan benar-benar berminat dan terlibat dalam projek ini, dan mungkin mereka akan lebih tertarik, mungkin melibatkan para ahli, mereka bisa melakukan sesuatu, mereka dapat nova, pada akhirnya dokumen harus berasal dari itu. Siapa yang ingin mendapatkan sertifikat Apakah ada analog asing? Mungkin saja memiliki karakteristik yang diperlukan untuk dirigible. Saya mengerti. Yang pertama ini tidak. Saya pikir mungkin, saya rasa tidak. Sepertinya begitu juga dengan kontraktor. Apakah kontraktor Rusia atau asing? Untuk saat ini Rusia dan secara umum, kami mempertimbangkan semua yang berarti berturut-turut jika ya ini adalah pengembang sesuatu, tetapi kami sedikit kesulitan untuk menjangkau pihak asing jika ini adalah pemasok beberapa produk, jadi yang perlu disesuaikan untuk kita. Jadi tentu saja ini juga akan melibatkan pihak asing seperti yang lain. Ya, termasuk yang Cina dan lainnya seperti di sini juga ada, dan juga pertanyaan mengenai bahan pelindung. Seperti yang sudah diketahui sekarang, dari mana materialnya akan dibuat secara khusus di tempat kami sekarang. dalam proses pencarian siapa yang dapat mengembangkan ini kira-kira sudah jelas saja. Jadi jelas bahwa ini akan menjadi bahan film dalam komposisinya. Kami sekarang kemungkinan besar sedang melihat sebuah film yang benar-benar berbasis poliuretan. Jika disederhanakan, ini adalah nilon atau lapisan, ini adalah dengan kekuatan bagian dan film di kedua sisi yang setidaknya minimum dengan dua sisi bisa memiliki lebih banyak film, ini lebih cenderung seluruhnya lebih uritan. Mereka memungkinkan untuk direbus dengan arus hanya ini dalam. Kami sedang mempertimbangkan sejumlah opsi lain yang tersedia selain pengelasan. Dan jika mereka cocok untuk kita, termasuk itu ya mungkin saja tentang kinerja yang lebih modern, lebih efisien dan efektif karena ada bahan yang hanya terpasang dia. Tetapi menurut pendapat saya tidak akan menggunakannya. Nah, apa ini 20? Ini adalah abad lalu, tapi di sini memang sulit saja. Kualitas sambungan lem bisa dijamin, tetapi sulit untuk memastikan. Tentu saja pesawat tanpa awak yang pertama adalah yang menggunakan lem, tetapi ini seperti, nah ini bukan sebuah kesalahan, tetapi bahkan bukan sebuah industri. Ini adalah pekerjaan manual, ingin beralih dari pekerjaan manual. Saya sendiri pernah mengerjakan lem yang kabur ini pada tahun 90-an, jadi saya tahu cara melakukannya. Ini bukan kegiatan paling menyenangkan, masalahnya bukan di situ. Apa yang tidak menyenangkan adalah kita harus berusaha menuju produksi yang terotomatisasi. Kita perlu menggunakan metode modern untuk menghubungkan material, yaitu pengelasan atau panas atau ultrasonik, tetapi lebih kemungkinan besar dalam arus frekuensi tinggi dan juga. Sementara kami dalam proses pencarian. Sebenarnya saat ini ada beberapa yang tersedia. Apakah akan digunakan bahan asing atau mungkin bahan seperti Rusia? Sedia. Jadi tentu saja bukan perusahaan Amerika. Sayangnya mereka terkena sanksi saja mungkin kemungkinan besar, tetapi ada di Cina. Nah, mungkin di sini juga bahan ini adalah bahan komposit yang digunakan dalam berbagai aplikasi. Jadi komponen terpisahnya misalnya dasar bisa, Anda juga mungkin bisa membeli film dari orang lain. Anda bisa mengerjakan dengan sangat nyaman dan tenang di tempat kami. Peralatan Federasi Rusia yang memungkinkan untuk secara umum mengumpulkan. Kue ini benar-benar utuh sekali teman-teman. Jika ada yang perlu. Jadi saya membacakan pertanyaan dari Vkontakte siaran di YouTube di saluran Dirigible Generasi Baru. Lihat pertanyaan di saluran Solar Group. Anda juga bisa ke sana. Tulislah ingin pertanyaan diajukan.
Ini adalah pertanyaan dari Vkontakte. Apakah Nova 2 bisa menjadi prototipe? Yak dengan kapasitas angkut 2 ton? Tidak. Tidak bisa karena tidak ada. Apa artinya tentang cara? Sebagai langkah pertama untuk menciptakan saya, 2 ton harus dibuat terlebih dahulu. Mungkin tidak hanya 2. Seperti misalnya, mungkin 10 atau 20 ton kita sedang berbicara tentang. Selanjutnya, ya, khususnya Nova 2, ia dapat mengangkat itu, bahwa ia dapat mengangkat hingga 2000 meter kubik bahkan, yaitu gas, jika dihitung kira-kira 1 kubik mengangkat kira-kira 1. Jika 1 kilogram maka semuanya total dengan sekitar 2 ton. Ini termasuk konstruksi, ini juga termasuk, ya, bahan bakar tidak termasuk. Karena kami mengeluarkan bahan bakar di luar konteks, kami merencanakan bahwa itu harus lebih berat. Tetapi ini juga memang menjadi beban karena kami setuju dengan ini. Sesuai dengan norma, tetapi jika berbicara tentang pesawat yang dikendalikan, maka kita harus membawa balas dengan cara yang. Jadi bagaimana rencana kita? Kami lepas landas dengan sedikit lebih banyak bahan bakar dan kelebihan berat yang disebabkan oleh massa bahan bakar yang direncanakan akan dihasilkan, dan sedikit lagi. Jadi kami terbang menghasilkan bahan bakar, perangkat menjadi lebih ringan, menjadi lebih ringan, menjadi lebih ringan. Pada suatu saat kami memutuskan untuk duduk di sana. Nah, misalnya semua bahan bakar sudah habis kecuali sisa. Cadangan di sana harus sekitar 70% menjadi cadangan navigasi untuk keperluan. Dan kami duduk saja, dan pada saat pendaratan kami sudah lama berada di sana. Ada kelebihan beban sekitar 20-30 kilogram agar ia mendarat dan mendarat di tanah dengan tenang, tidak menangkapnya seperti pada zaman dirigible lama di sana. Mereka memiliki titik transisi melalui apung netral yang umum dan lain-lain. Proses penerbangan dan perangkat sudah bisa mendarat dengan beban yang lebih ringan. Artinya, dia terus memproduksi bahan bakar. Menguntungkan. Ini memungkinkan ambil lebih banyak bahan bakar terbang lebih jauh, tapi kemudian dia duduk dengan sangat tenang dan penuh kehati-hatian melakukan manuver seperti akan saja ditekan ke tanah oleh gaya sentrifugal, dan pada saat itu dia harus ditangkap oleh orang-orang. Jika dia tidak ditangkap jelas, dia lebih ringan, dia hanya terbang ke atas. Jika ada orang, tetapi dia berpegang teguh dan tidak melepaskan siapapun yang lain. Itu terbang dan kemudian jatuh dan menghancurkan seperti itu. Kasus-kasus terjadi pada tahun 30-an, dia mungkin 2 kali masuk, tetapi dasarnya untuk mendarat, yaitu dia seperti akan duduk dengan sedikit lebih banyak dinamika seperti ini, tetapi kami tidak ingin mengulang ini lagi. Variasi pendaratan seperti itu sangat menarik, jadi begitulah hasilnya. Sedikit akan segera mendarat beralih ke area pemukiman, tetapi dalam proses ini dengan hati-hati. Penerbangan norma mengharuskan agar dia dapat melakukan hal tersebut kapan saja. Jika mesin gagal, sistem tenaga gagal, dia harus beralih untuk menyeimbangkan diri dan beralih ke penerbangan aerostatik, yaitu hanya terbang dan secara perlahan melepaskan gas untuk mendarat di tempat yang dipilih oleh pilot. Ada ini seolah-olah seperti balon udara dan sampai pertumbuhan yang bebas, dan untuk itu perlu memiliki cadangan ballast. Ya, karena jika ada kelebihan beban bahan bakar misalnya di sana, 100 kg kelebihan berat harus dibuang dengan cara tertentu. Ada 2 varian atau membuang bahan bakar yang tidak selalu demikian, atau baik untuk menuangkan kepada orang-orang, tetapi pada prinsipnya dapat diterima dan situasi darurat, atau setidaknya sebagian melepaskan bahan bakar, sebagian misalnya, tetapi setidaknya pada apa yang ada. Kami berbicara beban berat sekitar 20-30 kg. Dia berkata 40 saat mendarat, bagian ini harus ada. Beberapa balas kebetulan sangat menarik, ini bisa terjadi di musim dingin. Misalnya yang disebut sebagai air alkohol, dan bagaimana cara menyebutnya seperti itu, atau mungkin lebih tepatnya misalnya bukan campuran, tetapi ini adalah cairan berbasis air dan alkohol dengan konsentrasi 40%. Derajatnya maksudnya kami adalah dirigible dan pada 30. Dia hanya menuangkan vodka itu dengan sedikit lebih berhati-hati dan perlahan-lahan nyaman, tetapi ini menjamin di sana sekitar minus 40. Tetapi jika sangat dingin terbang, berarti lebih kuat. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Anda sebenarnya akan seperti apa yang sebenarnya menurut Anda
Apakah Anda merasa ini akan benar-benar berbeda? Apakah ada kemungkinan untuk membeli pesawat tanpa awak Nova 2? Dan jika itu ada, apakah sulit? Apakah akan ada cara untuk melayaninya pribadi? Ya, saya tidak tahu secara pribadi, tergantung pada apa yang kita buat. Ya, bagaimana dengan alatnya, seperti helikopter, pesawat, dan lain sebagainya. Di sana perlu merawat instalasi tenaga, entahlah, ya sudah. Sama halnya, pelatihan tertentu, keterampilan harus ada. Tentu saja, saya tak bicara sejenis aerostatik ya yang berbentuk dirigible. Selain itu, selain semua itu, ini adalah penerbangan, ini adalah pesawat terbang. Di dalam perangkat tersebut, terdapat berbagai peralatan penerbangan yang memerlukan persiapan yang sesuai. Orang-orang yang akan melayani ini, tetapi mereka ingin agar pesawat tanpa awak ini dijual, jadi mungkin akan ada pelatihan. Atau kita memang sedang membicarakan sekolah, kan? Ya, tetapi juga ditanyakan tentang pilot, termasuk pilot pesawat tanpa awak. Mereka harus mendapatkan sertifikat yang sesuai, tidak ada yang bisa menghindarinya. Orang itu bisa mengambil dan terbang dengan helikopter, bukan bisa terbang, tetapi hanya sekali saja sampai satu. Ini adalah perosotan dan puncak keajaiban, sesuatu yang pasti tidak akan duduk. Ngomong-ngomong, kami berada sebelumnya, mereka balon udara. Kami terbang mengambil wawancara para pilot, dia menceritakan bagaimana sangat datang ke penerbangan, ada video ini yang telah diterjemahkan. Dan akan mengirimkan Anda baru lihat kemarin, dan penonton kami juga akan melihat Anda di sana selama 10 menit. Dia menceritakan kisahnya cara mengendalikan balon udara dengan menarik. Sering juga proyek ditanyakan, jadi jika seperti seorang pilot atau untuk belajar kembali menggunakan dirigible itu cukup mudah kepada Anda. Ya, tidak. Saya pikir tidak ada masalah untuk belajar kembali. Karena Anda tahu, saya tentu saja memiliki pengalaman ya. Pertama, ya, pilot uji. Jika mereka diizinkan, saya sudah tidak ingat lagi prosedur ini, maka dia hanya duduk dan terbang, ya. Pilot uji yang sebelumnya juga, ya, tentu saja dia mengenalinya, melihat, memahami, tetapi pada dasarnya sangat mirip. Bahkan orang-orang yang pernah terbang, seperti mereka yang pernah, ya, bahkan yang hanya pilot, ya. Bahkan kami menerima dari helikopter dan pesawat. Ya, mereka melakukan pendaratan sedikit berbeda, tetapi pada dasarnya baiknya yang lain bisa terbang. Setelah mendapatkan izin, mereka ditunjukkan. Secara umum, dalam banyak kasus ini tidak menimbulkan kesulitan. Apa konsep generasi Zeppelin Nova dan bagaimana mereka akan berbeda secara keseluruhan? Dirgantara yang dibuat sebelumnya. Dan saya mengerti tentang pembicaraan ini, tentang Zeppelin kami di mana pantai kami. Tetapi sekarang ini adalah tempat yang indah. Saya ingin membicarakan ini sebagai pertanyaan global dengan lebih rinci dan mendalam. Banyak jam dan di sini sulit, tetapi apa yang akan membedakannya saja. Tapi setidaknya kita dalam kerangka seperti di sini kita menetapkan bagaimana untuk pergi, katakanlah, ke opsi tanpa awak. Ya, karena sepertinya memang seluruh penerbangan sedang bergerak tanpa awak dan kami ingin beralih ke opsi tanpa awak dengan teknologi terbaru, inovatif, canggih, efisien, dan aman. Jika berbicara tentang Zeppelin transportasi, mungkin mereka akan berbeda dari segi geometri, tetapi mereka tidak mungkin menciptakan apapun. Satu, bukan hanya pesawat terbang, tetapi juga Zeppelin, dan sebenarnya tidak ada mobil yang hanya satu unit yang akan memenuhi seluruh spektrum tugas, misalnya mobil ada seperti dan lain-lain. Ada mobil balap yang cepat, ada mobil kelas bisnis, ada bus di sana dan sebagainya. Mereka tidak bisa menggabungkan hal yang sama di mana saja. Di sana ada pesawat kelas bisnis, berbagai jenis yang sangat kecil, sporty, dan militer. Mereka memiliki yang lain dan lain-lain. Tugas dan pesawat kargo penumpang yang sangat besar dan luas. Hal yang sama juga berlaku untuk Zeppelin. Semua tergantung pada tugas yang diselesaikan oleh perangkat. Artinya sebenarnya Zeppelin kargo harus sangat berbeda. Jadi saya juga melihat pertanyaan di YouTube seperti itu.
Pemodelan dan perancangan akan dilakukan di suatu tempat yang khusus. Program komputer ini tidak jelas atau semuanya akan sangat. Anda tidak akan menggambar di atas kertas sekarang, tidak ada lagi yang melakukannya. Tidak cek dan mencari orang-orang yang bisa menggambar atas kertas tidak diajarkan di institusi. Ini benar-benar sangat sulit. Tentu semuanya akan ada. Dilakukan pada umumnya dilakukan secara rutin dan biasanya di komputer. Pertanyaan dalam lingkungan apa? Ini ngomong-ngomong, kami sedang membahasnya sekarang. Ada nuansa tertentu yang sangat erat terkait situasi saat ini di Rusia dan seterusnya, ya begitu. Kami saat ini sedang melihat dan sedang bekerja di berbagai bidang yang berbeda. Jadi jika ada program yang khusus untuk perancangan Zeppelin. Nah, saya tidak tahu tentang itu, mungkin sepertinya setiap orang mengembangkan ini program-program, bukan project-project program, tetapi ini saya telah mengembangkan ratusan program selama hidup saya. Kecil yang imut yang menyelesaikan tugas perjalanan itu atau yang lainnya. Di sana misalnya seperti milik mereka sendiri, di sana ada yang lain. Jika berbicara tentang para perancang, mereka bekerja dengan ketelitian dan perhatian yang mendalam, Nova, NX, dan di sana atau di AutoCAD atau di Rusia, di Kompas ini seperti inilah. Tentu saja ada program perhitungan untuk perancang dan juga aerodinamika. Di Auckland menghitung di sana atau program lain, yaitu seperti itu ya, benar. Ada perangkat lunak yang telah dikembangkan untuk setiap tugas tertentu. Paket perangkat lunak, tetapi mereka sangat umum. Mereka perlu, banyak dari mereka umumnya disesuaikan dengan kebutuhan Zeppelin, dan juga seperti yang bisa kita lihat, katakanlah, ini adalah aerodinamika dalam bentuk Zeppelin. Jadi di sana ya, saya tidak akan menjelaskan di sini, ada berbagai model yang berbeda, dan variasi lainnya yang dapat dipertimbangkan, dan seterusnya dan sebagainya, dan perlu bagaimana. Saya berbicara lagi tentang kata asing ini, memvalidasi ini, program, yaitu menghitung sesuatu yang diketahui, sesuatu yang dibandingkan dengan melihat hasilnya untuk memastikan bahwa ia berfungsi dengan baik dan kemudian bisa Terapkan pada formulir kami. Mereka bertanya tentang server jika ada, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memberikan detail yang diperlukan. Sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya, akan digunakan server untuk bekerja, jadi akan ada beberapa saja. Apakah ada sistem keamanan yang sangat canggih, berlapis, dan efektif untuk secara efektif mencegah spionase industri? Tentu saja akan ada server, tetapi kami secara khusus dipekerjakan oleh seseorang yang harus menangani ini agar seorang profesional yang sangat berpengalaman dan kompeten dalam bidangnya. Agar tidak ada yang bocor ya, benar. Begitu satu, pastikan Zeppelin akan bertipe konstruksi kaku atau semi kaku. Struktur yang sangat lembut dan halus ini disebabkan oleh ukurannya yang kecil, ya, seperti itu, sangat lembut dan kecil, sehingga memberikan kesan yang begitu lembut dan halus. Transportasi barang akan setara dengan biaya pengiriman udara barang atau sesuatu yang berada di antara mobil dan jalur kereta api, tetapi ini Apa yang ada pada perangkat ini atau di masa depan kita? Kami ingin agar ini lebih murah dan pada perangkat ini itu akan lebih mahal daripada semuanya karena ini contoh percobaan. Ketika kita menyelesaikannya kita akan lihat sulit untuk mengatakan tetapi tidak murah. Itu pasti. Tetapi di sisi lain jika perlu mungkin lebih murah daripada helikopter. Sepertinya saya rasa lebih dari itu. Mungkin sepertinya lebih dari itu. Akan ya prosesnya jelas bahwa dengan lebih bersaing dengan kendaraan bermotor atau kereta api, perangkat kecil pada prinsipnya tidak. tetapi lebih lagi satu ya, karena meskipun sebenarnya bahkan perangkat pertama Fedor pada webinar sebelumnya menyebutkan nilai perkiraan berapa biaya pembuatan yang mungkin dapat diestimasi. Dan tetap saja semua terkejut bahwa ini cukup rendah. Harga karena di kepala. Zeppelin bisa bernilai miliaran, tetapi perangkat kecil tidak bisa saja. Mungkin sekitar 1 miliar, saya bertanya berapa di sana, mungkin sekitar 10 atau 15 juta dolar, entah kenapa orang-orang memiliki angka-angka seperti ini di kepala mereka, tetapi ini lebih pada harga jual yang mereka masih saja terus dan berpegang pada. Ya, jelas bahwa harga perangkat pertama adalah hal yang sangat penting. Bahkan bukan pada perangkat itu sendiri, tetapi pada kenyataannya bahwa ia harus menjalani uji coba yang layak untuk melakukan volume dengan sangat baik dan teliti. Ini masih berharga.
Maksudnya ya begitulah saja. Dan kemudian sampai akhir, nah tentang perangkat ini kita sama sekali kami ingin mengujinya dengan cermat dalam berbagai aspek. Artinya mungkin ini akan ada satu perangkat kami. Jadi maksudnya kami ingin yang dapat dipilotkan tanpa awak dengan kursi. Tanpa kursi, saya belum menyebutkan satu hal yang sangat penting dan krusial sekali dan sangat diperlukan, tetapi cukup memadai. Sebuah bidang menarik yang saya pribadi anggap sangat mungkin dibutuhkan. Alat ini adalah penerbangan dengan iklan yang sangat menarik, informatif, dan ekstra menarik, termasuk iklan yang bercahaya. Iklan, yaitu panjang alat ini akan cukup besar dan yang sangat layak dan benar-benar sesuai. Di sana sekitar 30 meter lebih dan secara umum alat seperti itu di mana layar di mana ada sesuatu yang tertulis titanium di malam hari atau yang dengan di senja dan di sana berkilau itu semua tentu saja Saya pikir itu akan terlihat bagus. Kebetulan saya merasa sebenarnya saya bahkan punya ide untuk mencoba menjual iklan di Zeppelin pertama, saat ini belum ada, dan dengan demikian, apakah Anda membeli dengan harga pokok seperti yang Anda katakan tentang iklan tentang bagaimana Zeppelin yang sedikit lebih menarik dan unik dijual untuk dijual di Thailand. Dan di sana ia seluruhnya ditempeli dengan berbagai iklan di sana ini. Ya, tetapi jika membuatnya maka itu juga bisa saja mungkin dan mengganti tetapi dengan tipe komputer yaitu 10 menit. Seperti misalnya di stadion, contohnya serangan dalam pertandingan yang menyakitkan itu berbeda. Iklan di sana kami selama sekitar 10 menit dan satu dari 10 teman ketiga. Siapa yang membayar lebih banyak untuk apa yang lebih banyak untuk saya? Terlihat terutama sekali pada acara-acara tertentu dan juga terutama ketika itu harus menjadi ya, dan juga terutama sekali ya di sini ada masalah di Moskow dengan penerbangan yang akan diizinkan lebih awal terbang di tahun 90-an abad lalu sekarang akan ada masalah. Tetapi ada kota-kota lain di mana saya bisa misalnya di sepanjangnya. Saya rasa kalau saya pikir kita sudah bisa terbang. Ini akan dilihat oleh jutaan orang. di festival-festival, di mana saya tahu sekarang ada festival yang diadakan populer dan di musim panas di sana mengumpulkan puluhan ribu orang saat itu. Datang dan di atasnya ada sebuah sesuatu, ya, dan kota-kota lain, misalnya kota-kota dengan populasi 1 juta juga ada di sana, bukan hanya Nizhny Novgorod di sepanjang Volga. Terbang, tetapi iklan jelas merupakan salah satu yang paling awal. Dan penggunaan yang jelas seperti itu mungkin berlanjut ke pariwisata secara keseluruhan. Dan ditambah dengan pengembangan berikutnya, seberapa baik akan seperti itu. Aparat kecil sangat dibutuhkan. Atau mungkin pengiriman di sana, itu perlu dilihat. Seperti saya contohnya, Sementara ini saya kesulitan, tapi saya bisa mengatakan sebagai seorang manusia yang naik Zeppelin, yang mana dia seolah-olah lebih kecil. Ya, saya juga mengerti bahwa ini lebih banyak tentang itu. Apa yang akan kita lakukan pada dasarnya, tidak ada perbedaan di sini. Ya, saya membayangkan bagaimana dia mendarat dengan lembut, kamu masuk ke dalamnya, kamu masuk dia tentang kiril terbang vertikal. Saya bisa bilang saya yakin lebih bahwa hampir semua orang yang terbang dengan Zeppelin-Zeppelin sangat atau mereka yang sebenarnya terbang dengan Zeppelin Amerika, mereka tidak membayar untuk tinjauan lingkungan dari atas, mereka membayar untuk penerbangan itu sendiri di Zeppelin. Tentu saja ya, itu dia. Saya tidak yakin mereka di sana kedua ketiga. Jika mereka datang, mereka akan membawa anak-anak kenalan mereka. Tetapi hanya untuk mengatakan kepada diri sendiri dan orang lain saja. Sebenarnya mungkin dan juga bahwa saya terbang, saya merasakan sedikit sensasi ini, itulah sebabnya. mereka mungkin akan datang. Ya, ya, hanya saja ketika kamu sendiri. Sepertinya ini masih kamu rasakan, kamu mulai memahami bahwa Zeppelin bukan apa-apa. Itu bukan sesuatu yang sebenarnya dongeng dan bukan sesuatu yang sama sekali magis. Sebuah pesawat terbang biasa mendarat, kamu masuk ke dalamnya. Dia membawamu pergi, kemudian kamu keluar berpikir mengapa di sana tidak bisa meluncurkan penerbangan 21 deklarasi ada pada saya. Antara kota-kota misalnya, maksud saya, itu adalah hal yang jelas. Seperti bus dan hal yang sangat jelas. Tetapi mari kita tidak sangat penting sekali. Sekarang sulit membicarakannya, tetapi bagi yang memahami ada banyak jebakan. Ya, tetapi bisa mendarat di mana saja, saya akan memikirkan cara untuk masuk dan tiba. Di sana, ke Moskow, ke tempat lain sangat nyaman. Laporan di Moskow banyak. Jadi berarti mengenai pertanyaan ini sebenarnya mungkin mereka terus-menerus saja menanyakannya. Mungkin sebenarnya ya salah satu pertanyaan populer, ini adalah pertanyaan pertama, apakah Zeppelin modern ini tidak terbakar? Pertanyaan kedua mengenai
angin dan segala sesuatu yang terkait dengan cuaca buruk, dan seterusnya. Inilah cara pengendalian Zeppelin dilakukan ketika pada saat yang sama dalam situasi yang kompleks dan menantang, angin kencang di sekitar angin cepat, dan seseorang bertanya jika mungkin ada video yang menunjukkan bahwa dia ada di sana, sesuatu yang besar. Angin dan Zeppelin mempertahankan jalurnya, seperti yang Anda ketahui, dan Anda tahu, tetapi ini sama sekali tidak mudah, dan ini Sangat sederhana, Anda hanya perlu untuk membuat mengerti Zeppelin. Dia terbang tidak melawan angin, dia terbang dengan sangat tenang dan damai. Dalam aliran angin, baginya sebenarnya tidak masalah, tetapi hanya jika ada beberapa hal putaran kecil. Tetapi mereka lokal, tetapi yang seperti itu hampir tidak ada di ketinggian. Tidak, jadi pertanyaannya bukan tentang apakah itu benar-benar dikendalikan, atau mungkin tidak, di dalam angin. Pertanyaan agar kecepatannya di dalam ini dengan sedikit kecepatan angin yang sangat lebih tinggi dari kecepatan angin sekitar. Kami cukup signifikan menetapkan kecepatan 120 untuk perangkat ini. Kecepatan jelajah sekitar 90 km per jam. Jadi begitu. Apa ini 90 km per jam itu 25 meter per detik. Jadi tanyakan kepada orang-orang, apakah sebenarnya mungkin ada yang dapat seperti kehidupan 25 meter per detik. Banyak orang secara umumnya bertemu di jalan tidak mendengar tentang ini, tetapi mereka bertemu langsung dengan kami. Jadi 120 itu sekitar 110. Berapa meter ini? Approximately how many meters? Per detik 120, ya tidak masalah 120 ya. Pada kecepatan sekitar 120 itu, dan bahkan pada lebih dari 25 orang bisa diangkut. Jadi orang-orang tidak keluar. Keluar, dan mengapa mereka membicarakannya? Jadi jika kita terbang, angin ada di sana. 15 meter per detik memiliki 25 atau bahkan 30 meter. Kita memiliki perbedaan. Kami terbang ke tempat yang diperlukan. Ya, jika kami melawan angin, kami terbang lebih lama, tapi ini terasa tidak alami. Ikuti arah angin, kita terbang cepat. Jadi di sini tidak ada pertanyaan, angin jauh lebih berbahaya saat parkir di tanah. Ini dia, dan turbulensi. Dia muncul dekat dengan tanah. Dan secara umumnya di sana bisa ada angin sangat besar. Tapi ini yang ingin kami latih. Ini tempat parkir di tiang. Secara umum, norma memerlukan hingga 35 meter. Jika kamu berdiri lama, sebenarnya 35 meter sudah cukup. Jadi di sini saya tidak melihat ada lepas landas mendarat. Tapi saya tidak tahu helikopter yang 25 meter per detik. Mereka juga mendarat dan dalam penerbangan yang sudah ada terbang selama 100 tahun, dan namun di balik semua itu tentu saja ada batasan. Semua orang memiliki batasan. Kapal tidak cocok untuk badai sama sekali. Mereka pergi atau bersembunyi di teluk sama sekali. Jika tidak, semuanya akan terlempar dengan sangat cepat dan sangat kuat ke pantai oleh kekuatan alam. Kita harus menghormatinya sebenarnya jika dipikir-pikir. Mungkin, ya tentu saja. Sebenarnya ada elemen, tetapi entah kenapa di mana mood hidangan pertanyaan-pertanyaan ini mereka berikan angin nova, helikopter angin tidak akan terbang, dan jika ada badai atau kapal diesel, tidak akan tenggelam jika itu bukan toilet, jika dia dalam badai. Dengan cara ini, tidak ada yang dimulai di tanah, di udara, yaitu tentu saja pesawat-pesawat ini memiliki kecepatan yang tinggi. Nah, sekarang ini Anda sudah memiliki drone. Sangat banyak digunakan di mana-mana. Drone dia tidak terbang dengan baik sama sekali saat angin kencang. Dia terbalik, maka semuanya baginya. Jadi pada dasarnya dirigible, dia di udara, ia dalam pengertian ini lebih aman. Di udara, seperti kapal di laut, bukan masuk ke dalam badai di laut, di sana ada masalah. Ya seperti kapal, karena di perbatasan ya cuaca tenang, vodka telah tenggelam, dan semuanya terasa damai. Dan tentu saja inilah batas antara udara dan tanah. Tidak ada seorang pun di sini, pada akhirnya tidak akan ada akhirnya. Menurut pendapat Anda, dalam jangka waktu berapa tahun kita akan dapat mencapai keberhasilan yang kita harapkan dalam proyek atau usaha ini? Mengangkat udara dirigible dengan kapasitas angkut 300 ton, dan secara umum jika
Saya tidak tahu dalam berapa tahun kapasitas angkut akan mencapai 300 ton, tetapi tujuan seperti itu memerlukan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat untuk mencapainya. Ya, tujuan bisa dinyatakan, tetapi saat ini tujuan tersebut masih sangat jauh. Harus mengangkat yang lebih kecil dulu, ya. Bahkan dalam kerangka kita, Sebenarnya tidak ada tugas dalam proyek ini untuk mengambil dirigible. ya saya tidak berpikir bahwa ini secara ekonomi layak sama sekali. Saya seringkali memberikan contoh pesawat yang terbesar dan paling megah ketika berapa banyak dan juga saya pikir dirigible seperti itu harus memiliki kapasitas angkut 300 ton. Mereka perlu di sana maksimum 5 ukuran di dunia hingga sangat penting dan berpengaruh sedikit. Dan tidak akan balik modalnya, mengembalikan biaya. Artinya mereka sangat sedikit. Jadi jika dirigible itu muncul besok, maka mungkin dia akan sangat baik dalam membayar dirinya sendiri. Tapi untuk membangunnya, perlu menginvestasikan uang sebanyak itu. Besar dan kekuatan seperti itu, dan begitu lama itu membangun, karena ini adalah masa yang sangat serius. Dan agar itu dapat terbayar, jika negara ini memutuskan akan muncul beberapa tugas yang mungkin akan berbeda, tidak bisa diselesaikan. Jadi dia harus muncul dan dia harus indeed tidak hanya muncul, ia harus muncul dan menyatakan tentang diri sendiri. Dan agar itu dimasukkan dalam rantai logistik dengan lebih baik dan efisien. Ini di mana ini ketika ada beberapa reaktor yang dibuat, yang disesuaikan jika di tempat di mana digunakan, di sana sebuah pabrik perlu dibangun bagi mereka. Jika ia diangkut secara terpisah, tetapi sebelumnya, misalnya perusahaan yang membangun sesuatu, atau mungkin sesuatu yang lain yang relevan dan penting, lainnya, reaktor kimia, reaktor nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir, atau beberapa bangunan besar lainnya, tetapi mereka rantai logistik mereka sedang ditetapkan yang lain sekarang. Yaitu dan tidak akan meletakkan di bawah perangkat karena ada sebuah objek yang dibangun di sana yang bernilai miliaran jika puluhan miliar dolar dan tidak ada yang akan membangun rantai logistik. Alat yang belum ada, jadi mereka membiayainya. Yang sangat diperlukan dan sangat penting, tidak tetapi seseorang harus membiayai dan kemudian menunggu kapan ini akan diterapkan, entahlah. Tidak terlalu sulit, saya sebenarnya pikir di sini mungkin 60, ton adalah kapasitas angkut yang cukup baik secara umum. Yang seharusnya kita usahakan karena semuanya, jika kamu mengangkut 60 ton, kamu mengangkut barang apapun, bahwa semua pengangkutan barang sekarang distandarisasi untuk 60 paling banyak. 60 ton menanyakan tentang hanggar. Hanggar mana yang akan menjadi yang pertama, yang sangat penting dan krusial untuk proyek ini? Dan pada perangkat apa pada perangkat pertama dari galangan tidak? Tidak akan diperlukan, kita akan menemukan milik kita. Karena kami merencanakan bahwa kami melewati di bawah mana saja. Kami akan menemukan yang ada di sana dan akan melakukan ini secara khusus dengan penuh perhatian dan kehati-hatian. Tapi setidaknya saya mengerti seperti itu. Dan selanjutnya sudah tergantung. Kita akan menentukan lebih lanjut. Saya harap tidak lebih banyak, sedikit lebih. Bahwa dalam waktu dekat Nova akan segera berlangsung seperti ini. Dalam waktu dekat, apa yang akan ada dan sudah ada di sana akan sesuai dan akan dipahami. Dimensi dan kemungkinan besar harus, jika tidak dengan kita akan menemukan tempat seperti itu, dia membangunnya mungkin perlu membangun, tetapi tidak sekarang. Sekarang tugas seperti itu telah dibangun dan akan dia berdiri kosong untuk apa sebenarnya? Mungkin saja. Menurut pendapat saya, orang-orang kemungkinan besar akan memerlukan perangkat yang berikutnya, ya, karena teknologi terus berkembang dan kebutuhan akan fitur-fitur baru serta peningkatan. Saya melihat lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi proyek ini sudah dijawab dan sekarang kita masih memiliki ada saluran YouTube kedua yang baru. Sekarang saya juga akan melihat teks di sana. Core membuat kain karton, dan sejenisnya, saya tidak tahu, mungkin untuk atau lainnya seperti itu. Saya rasa mungkin saja bisa dilakukan dengan cara tertentu. Anda mungkin berbicara tentang kain untuk lapangan yang sering kali digunakan dalam berbagai keperluan dan aplikasi. Mungkin kain untuk lapangan, tetapi kemungkinan besar bukan yang mengandung gas saja dan juga mungkin
PVC tidak mengandung helium yang menahan udara yang kebetulan sering ditawarkan. Segala kontak dan bantuan dalam beberapa pengajuan tersebut dengan sangat baik dan bermanfaat. Bagi kami, akan ada pengiriman lagi yang akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu dalam pembuatan struktur yang meliputi selubung, sayap, dan rangka yang kokoh dan tahan lama. Sebagian sudah lebih banyak dibicarakan tentang ini, atau dari kain film dan lain-lain. Bahan-bahan seperti kain film adalah selubung kerangka. Jadi rangka akan menjadi rangka atau kemungkinan besar akan menggunakan komposit. Bahan komposit dan sebagian dari paduan aluminium seperti yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan teknologi canggih yang sangat penting dalam. Biasanya umumnya beberapa elemen seringkali terbuat dari aluminium dan mungkin yang paling terbebani adalah tiang baja. Nah, bagaimana dengan bulu ini pada saat ini? Perangkatnya akan sederhana, ini akan menjadi semacam konstruksi kaku yang dilapisi kain seperti dengan beberapa lapisan. Nah, jadi secara umum kami akan berusaha untuk membuatnya seperti harus lebih ringan agar dapat mengangkat sebanyak mungkin. Semua saling terkait. Tentang ini dibicarakan, tetapi masihkah Anda menggunakannya? Ini mungkin pertanyaan sedikit berbeda, bukan tentang kontraktor. Apakah Anda menggunakan pengalaman dari negara-negara luar, dan jika ada Kerjasama dengan dia, pengalaman yang sangat sulit untuk dikatakan bagaimana pengalaman itu. Ya, tentu saya pengalaman, dan tetapi jika pengalaman mengatakan bahwa kami mempelajari, membaca, dan melihat yang dilakukan orang lain, jika dalam pengertian ini tentu saja seperti tanpa ini kita melihat secara alami, dan tidak hanya dirigible, saya melihat instalasi tenaga saya yang mana ada yang bisa digunakan di sana, tetapi juga dirigible secara umum. Kami melihat apa yang telah diciptakan oleh orang lain dalam teknik penerbangan dan menganalisisnya, yang kami anggap layak, mungkin yang terbaik juga akan kami gunakan. Ada juga pertanyaan tentang para spesialis atau dengan seseorang. Nah, jika ada kerjasama secara keseluruhan dengan baik dan benar serta tepat, maka gunakanlah pengalaman dan kami ya seperti ini dengan tangan. Jadi, apakah Anda sudah pernah bekerja dengan seseorang atau belum? Kami tidak bekerja seperti itu terkait dengan penggunaan dirigible secara umum. Menurut Anda di bidang apa saja yang cocok untuk Rusia? Ini yang paling menarik. Anda berbicara tentang iklan, jelas. Tentang pariwisata ada yang lain? Ada juga pengiriman barang ke arah utara, timur jauh, atau sekitarnya. Ini mungkin sepertinya. Mungkin ada beberapa tujuan ilmiah yang mungkin sangat beragam dan bervariasi lainnya. Apakah ini mungkin semacam pengamatan terhadap tanaman atau untuk tujuan lain? Jadi sebenarnya seperti pengamatan yang lebih mendalam dalam konteks ini, iklan, pariwisata, dan juga pengiriman barang adalah 3 aspek yang sangat penting dan berpengaruh, terutama di mana alat mana yang paling dibutuhkan saat ini memang benar-benar sulit untuk dikatakan saya, tetapi sementara ini kita berbicara tentang alat kecil. Ini jelas bahwa ini adalah iklan dan mungkin juga saja entah pariwisata atau pengiriman barang, saya tidak tahu, kita lihat saja. Versi tanpa awak mungkin sangat menarik. Sekali lagi, mari kita lihat pertanyaan terakhir yang menarik ini. Dari yang saya lihat sejauh ini seperti menurut Anda, tantangan teknis utama apa yang paling signifikan yang akan dihadapi tim? Dalam pengembangan alat pertama, pertanyaan yang sangat serius adalah tentang baling-baling. Ini adalah instalasi tenaga mesin propeller, yaitu kami ingin dengan lebih baik agar kita bisa memutar baling-baling dengan baik dan benar. Dan di sini ada sesuatu, beberapa sekarang mempertanyakan hal ini mengingat singkatnya waktu. Semua ini dapat diatasi, tetapi secara umum kami ingin agar tahun ini kami belum berhasil menyelesaikan semuanya. Dari bagian yang sudah jadi, tapi sesuatu harus dikembangkan secara terpisah, yaitu menemukan mesin yang baik. Mesin sayangnya sebenarnya tidak semua mesin asing. Dalam situasi saat ini kita dapat memperoleh manfaat dengan lebih baik dari penggunaan. Nah, mungkin ini tetap saja adalah bahan selubung.
Meskipun di sini tidak ada masalah khusus, tapi mungkin kami ingin melihat yang dari Rusia. Nah, ini dengan Rusia di sini, mungkin ada beberapa masalah. Nah, itu adalah pembangkit listrik yang sangat besar sekali. Dan inilah yang kami inginkan, begitulah. Saya bilang ini untuk melihat yang di darat saja. Sebenarnya, katakanlah penggunaan dekat bumi, penggunaan darat dengan minimal, seperti misalnya tidak klasik. Saya tidak ingin berbicara tentang ini sekarang ini saja, mungkin detail dan secara umum, ya seperti itu. Dan secara keseluruhan, lebih umumnya, dengan minimal atau dengan komposisi tim darat, dengan atau sama sekali tanpa itu, pendaratan otomatis. Jadi inilah aspek-aspek yang penting untuk dipertimbangkan. Bukan bahwa sebenarnya ada masalah di sini, tetapi ini kita perlu menyelidiki, kita perlu melihat bagaimana ini akan terwujud. Dan ini adalah langkah Nova, begini, membicarakan tentang teknologi dari satu sisi. Namun di sisi lain ini perlu dilihat sebaiknya dipertimbangkan. Tapi dengan pesawat tanpa awak, saya sama sekali tidak akan. Sekarang berbicara, di sana ini adalah sistem manajemen umum, penerbangan, dan seterusnya. Lepas landas dan mendarat itu sama saja. Pada umumnya, pesawat tanpa awak kecil dan cepat. Saya sendiri terlibat dalam pengembangannya. Tetapi yang seperti ini, tingkatnya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya sangat yakin dan benar-benar percaya bahwa pada kenyataannya, Nova di negara Rusia, tentu saja, tidak ada yang seperti itu. 2000 kubik kecil, dan ini satu pertanyaan lagi yang sangat penting dan menarik untuk dibahas lebih lanjut. Cukup menarik mungkin sebuah balon udara dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Bukan dia yang sebenarnya menemukan segalanya. Mungkin di Uni Soviet, pesawat terbang sedang dipertimbangkan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Sejauh yang saya pahami ada konvensi internasional, konvensi yang dengan sangat dan jelas melarang hal ini. Jadi untuk apa? Ini pertanyaan. Karena jika dia jatuh, seberapa jauh saya mengerti. Di sana seharusnya ada perlindungannya sangat berat. Reaktor itu sendiri memiliki, ya, relatif sedikit, katakanlah begitu. Namun perlindungan yang ada di sana tidak ada saja. Saya tahu berapa banyak, tetapi itu sangat banyak. Tanpa ini, tidak bisa terbang. Jadi untuk apa itu saja di atas kepala kita? Nah, ini bukan benar-benar bom. Tapi mengapa kita harus mencemari wilayah? Orang-orang sudah mencemarinya dengan berbagai macam cara yang berbeda dan unik. Kami bicara teknologi hijau, dan di sini kita akan berada di atas diri kita sendiri lagi. Membawa ini semua akan berlarian, tetapi menurut saya ini, kalau begitu lebih baik tunggu sampai mereka menemukan yang namanya fusi nuklir. Reaksi dalam arti sintesis dapat berhasil dengan cara yang fusi nuklir dingin, ya mungkin saat itu, mungkin sekarang bisa digunakan. Untuk apa membawa di atas kepala, lebih baik seperti itu. Jadi panel surya seperti hingga bodi dan tidak, tetapi panel surya dan Di ketinggian kami, Anda dapat dengan jelas melihat berapa banyak hari cerah di Moskow. untuk apa di sana, di tempat itu, selama beberapa bulan, yaitu dalam waktu yang cukup lama, yaitu 12 nova. Bulan ini akan terbang, dan 10 akan berdiri. Siapa yang tertarik padanya? Jika di ketinggian di atas awan, mungkin iya, atau mungkin di Afrika. Ya mungkin sekali juga di Israel, di Afrika, di mana lagi. Di negara-negara Arab, di mana ada banyak sinar matahari, mungkin itu seperti yang menguntungkan. Tapi menurut saya, ini secara umum saja, ya. Kemudian Anda tahu semua ini baik-baik saja, tetapi saat ini masih ada teknologi panel surya dan secara umum seperti itu, emulator-emulator tersebut masih jauh tertinggal dalam hal kemampuan energi dibandingkan dengan bensin. Belum ada yang mendekati, jika mendekati maka mungkin akan lebih menguntungkan terbang dengan baterai, tetapi saat ini perbedaannya sangat besar. Boris Lisanov telah menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka bisa di mana-mana sudah muncul. Kita harus mendekati sesuatu yang pada prinsipnya jatuh. Mungkin kita bisa menyelesaikannya. Apakah Anda ingin menambahkan sesuatu yang lain? Terima kasih sekali lagi semuanya atas perhatian, dukungan, dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di lain waktu. Setelah 1,5 jam kami siaran, terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Datang ke siaran
Banyak pertanyaan yang muncul, langsung terasa cepat. Kami telah menjawab semua pertanyaan dengan sangat baik. Terima kasih banyak atasnya aktivitas Anda. Tetapi jangan lupa seperti biasa suka dan repost semuanya. Ini disambut baik. Kirimkan tautan ini kepada teman-teman Anda melalui tautan sama. Akan ada rekaman untuk siaran ini, jadi sampai jumpa saja di webinar berikutnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah berpartisipasi dan mendukung acara ini. Kami sangat menghargai setiap usaha.